Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 kelas D yang beranggotakan Renawati dengan NIM 2015051017, Rafadila Gayatri dengan NIM 2015051060, Joseph Estrada Neno dengan NIM 2015051094, lalu Mesyara Masari dengan NIM 2110410329 akan mempresentasikan hasil pembuatan game menggunakan Greenfoot. Sebelumnya, saya akan membacakan biodata dari anggota kelompok. Yang pertama, nama Renawati, tempat tanggal lahir Buntembok 27 Agustus 2001. Alamat Buntembok, Desa Bangket Parat, Parak Pujut, Lombok Tengah. Pendidikan terakhir SMA Negeri 2 Pujut. Asal Universitas Pendidikan Ganesha. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 2015051017. Nomor HP 085338027031 dengan email rena@undiksa.ac.id. Lalu yang kedua, Rafadila Gayatri, tempat tanggal lahir Jakarta 2 Januari 2001. Alamat Jalan Kebon Kosong 17 nomor 18A, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pendidikan terakhir SMK Negeri 1 Jakarta. Asal Universitas Pendidikan Ganesha. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 2015051060. Nomor HP 089 537 dengan email rafadila@undiksa.ac.id. Yang ketiga, nama Joseph Estrada Neno, tempat tanggal lahir Singaraja 24 September 2000. Alamat Dinas Kanginan, Desa Bila, Kubu Tambahan, Buleleng. Pendidikan terakhir SMK Negeri 3 Singaraja. Asal Universitas Pendidikan Ganesha. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 2015051094. Nomor HP 085739071924 dengan email joseph@undiksa.ac.id. Lalu yang keempat, nama Mesyara Masari, tempat tanggal lahir Boyolali 31 Mei 2002. Alamat Boyolali, Jawa Tengah. Pendidikan terakhir SMA Negeri 1 Cepogo. Asal Universitas Negeri Semarang. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. NIM 2110410310329. Nomor HP 085712293207 dengan email mesyarahma6@student.unes.ac.id. Selanjutnya, penjelasan tentang game planning akan disampaikan oleh Rena. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya penjelasan yang pertama yaitu mengenai game planning. Di mana penjelasan pertama yaitu storybook. Game Gokong ini merupakan game yang bergenre action adventure, di mana game ini adalah gabungan dari genre action dan adventure. Jalan cerita pada game ini akan dilalui dengan event-event yang berbeda. Untuk melalui event tersebut, pemain harus memiliki ketangkasan dan kelincahan dalam memainkannya. Dengan memiliki kelincahan dan ketangkasan akan memudahkan pemain untuk memenangkan game tersebut atau menghasilkan skor sebanyak-banyaknya dalam game tersebut. Pada game Gokong ini berkaitan dengan aksi tembak-tembakan, di mana tokoh utama yaitu si hero dengan kepribadian tokoh yang baik, lincah, dan penuh ketangkasan saat berada pada situasi peperangan dengan musuh dan raja musuh. Pada game ini akan game over jika HP yang dimiliki oleh hero telah bernilai 0. HP akan mengalami penurunan angka ketika hero bertabrakan dengan musuh dan terkena tembakan dari variabel musuh.
Di dalam game ini juga terdapat kemenangan akhir jika hero berhasil mengalahkan Raja Boss. Segitu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baik, perkenalkan nama saya Rafadila Gayatri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang storyboard. Jadi pada storyboard ini, pada game go-kart ini terdapat beberapa aset. Yang pertama itu ada aset hero. Aset hero ini beraksi untuk bergerak ke atas memencet tombol W, bawah tombol S, ke kanan tombol A, ke kiri tombol D, dan juga untuk menembak musuh itu menggunakan spasi pada keyboard ya. Lalu yang kedua, sini ada musuh. Musuh ini berbentuk kelelawar. Aksinya di sini seperti bergerak secara diagonal ke kiri untuk menembak hero. Lalu yang ketiga ada musuh naga. Aksinya ini berupa bergerak ke arah kiri untuk menabrak hero ya. Lalu yang keempat ada raja musuh. Raja musuh ini bergerak ke atas dan ke bawah untuk menembak hero-nya. Lalu yang kelima ada peluru atau ammo. Peluru ini yang dipakai oleh hero untuk menembak musuh dan raja musuh. Lalu ada fireball musuh. Fireball musuh ini yang dipakai oleh musuh kelelawar untuk menembak hero. Lalu ada blast musuh. Blast musuh ini terjadi ketika hero menembak musuh. Lalu ada fireball raja musuh. Fireball raja musuh ini yang dipakai oleh raja musuh untuk menembak hero. Lalu ada blast raja musuh. Blast raja musuh ini terjadi ketika hero berhasil menembak raja musuh. Lalu yang terakhir ada pisang. Pisang ini muncul ketika hero berhasil mengalahkan raja musuh. Oke, berikutnya di sini ada storyboard game. Nah, di sini untuk awalan yaitu di sini akan tampil tampilan awal pada game. Nah, di sini untuk tampilan awalnya ini terdapat 3 button, yaitu pertama ada play button, yang kedua ada more button, dan yang ketiga ada setting button. Dan yang pertama di sini ketika kita mengklik setting button, itu dia akan langsung tertuju pada kontrol daripada game ini. Dan selanjutnya untuk more, sini akan menampilkan kredit dari game tersebut. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu play itu langsung nantinya akan langsung masuk kepada tampilan game, masuk ke dalam game. Ini bisa dilihat langsung masuk ke dalam game. Setelah itu ada beberapa musuh. Setelah itu di sini musuh mulai menyerang, yaitu di sini untuk musuh 2 akan menyerang dan mengeluarkan semburan api, dan untuk musuh 1 dia akan berlari dari ujung kanan ke kiri. Dan setelah itu hero pun juga bisa menyerang musuh dengan mengeluarkan sebuah kekuatan dan akan mengenai musuh. Dan selanjutnya di sini ketika skor mencapai 50 atau lebih, di sini akan menampilkan tampilan go, dan si hero harus berjalan ke kanan dan akan masuk ke stage berikutnya untuk melawan bosnya.
Nah, setelah itu di sini untuk tampilan melawan bos. Setelah itu ketika bos itu sudah mati, dia akan menjadi sebuah pisang, dan ketika si hero ini mengambil pisang tersebut, akan tampil tampilan you win dan reset. Dan selanjutnya ketika nyawa dari hero tersebut mencapai 0, akan tampil tampilan game over. Oke, sekian pemaparan dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bab 2 tentang game development. Di sini saya akan menjelaskan pada penjelasan kode pada Word untuk setiap kelas. Yang pertama itu ada stake pertama atau stake 1 ini. Pada kelas stake 1 ini terdapat variabel static HP, score, dan BGM sound yang diterapkan supaya mudah jika dipanggil oleh kelas lain. Lalu, pada konstruktur yang berisi properti pada stake 1 ini, digambarkan dalam bentuk ukuran panjang kali lebar dan juga resolusi untuk stake 1 ini. Selanjutnya, pada baris kode stake 1 ini, itu berisikan objek-objek yang diperlukan dalam pemanggilan game. Dilengkapi juga dengan lokasi setiap objek pada titik sumbu X dan Y. Lalu pada bagian kode ini juga terdapat metode untuk looping backsound. Yang kedua itu ada stake 2. Stake 2 ini terdapat variabel static HP dan skor yang bertujuan agar variabel ini dapat diakses oleh kelas lain. Lalu pada konstruktur yang berisikan properti stake 2 ini digambarkan dalam bentuk ukuran panjang kali lebar dan juga resolusi untuk stake 2. Selanjutnya, pada baris kode stake 2 ini terdapat beberapa pemanggilan objek seperti HP, skor, dan juga backsound yang disertai dengan lokasi objek pada X dan Y. Yang ketiga ada intro. Di intro ini, subclass pada Word yang diberi nama intro ini disetting dengan memiliki lebar 600 dan tingginya 400. Lalu selanjutnya, pada Word intro ini juga disetting lokasi untuk starter berdasarkan posisi X dan Y. Lalu juga terdapat pemanggilan backsound. Lalu yang keempat ada loading. Pada loading ini ada subclass pada Word yang diberi nama loading dan disetting dengan memiliki lebar 600 dan tingginya 400. Selanjutnya pada Word loading ini juga disetting proses hero bergerak saat posisi loading berdasarkan X dan Y. Yang kelima ada more 1. More 1 ini merupakan subclass pada Word yang diberi nama more 1 dengan memiliki lebar 600 dan tinggi 400. Selanjutnya pada more 1 ini juga di set location home berdasarkan posisi X dan Y. Ini. Yang keenam ada setting 1. Setting 1 ini merupakan subclass pada Word yang diberi nama setting 1 dan disetting dengan memiliki lebar 600 dan tingginya 400. Selanjutnya pada setting 1 ini juga terdapat objek home yang berada pada sumbu posisi X dan Y. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 ini, yaitu bagian penjelasan kode pada aktor untuk setiap kelas. Yang pertama, kode counter seperti berikut ini.
Kontak di sini digunakan dalam sebuah game untuk menampilkan suatu perhitungan dalam operasi yang diperlukan. Pada game ini, kontak dipakai untuk operasi perhitungan HP dan skor. Untuk yang selanjutnya yaitu kelas game over. Pada kelas game over ini kosong karena objek ini telah dipanggil pada kelas lain. Untuk yang selanjutnya, kelas home. Pada kelas home ini terdapat aksi yang menentukan lokasi objek home saat dipanggil. Sehingga ketika home dipanggil, maka akan menuju ke kelas intro. Yang keempat, kelas loading hero. Pada kelas loading hero terdapat penentuan lokasi objek, yaitu koordinat X bertambah 2 dan koordinat Y. Jika objek pada kelas loading hero menyentuh tepi kanvas, maka objek tersebut akan berlokasi pada koordinat X dan koordinat Y. Lalu objek tersebut akan dihapus dari world dan akan berhenti set ke stagger. Lalu yang kelima, ada kelas next. Pada kelas next ini terdapat aksi untuk mengganti image sesuai dengan yang diset sebelumnya. Lalu yang keenam ada kelas starter. Pada kelas starter ini jika diklik maka world akan berganti kelas loading dan HP akan bernilai 10. Lalu yang selanjutnya pada kelas awan 1 dan awan 2 ini terdapat penentuan lokasi objek yaitu koordinat X dan koordinat Y. Pada koordinat X bertambah 1 dan koordinat Y. Lalu jika objek pada kelas awan 1 maupun awan 2 menyentuh tepi kanvas, maka objek tersebut akan menambah awan 1 atau awan 2 lagi pada world dengan lebar kurang 800 dan koordinat Y. Lalu objek yang menyentuh kanvas tersebut akan dihapus dari world. Lalu yang ke-8 kelas boss 1. Pada kelas boss 1 ini terdapat variabel delay yang digunakan agar menciptakan delay ketika objek boss 1 tampil. Lalu bagi set location ini menentukan bahwa boss 1 berada pada koordinat X dan ke arah atas atau plus arah Y sehingga menghasilkan gerakan diagonal. Lalu jika perintah if ini menunjukkan bahwa pada perintah if ini menunjukkan bahwa boss 1 hanya dapat bergerak pada world dengan Y kurang dari atau sama dengan 50, Y kurang dari atau sama dengan 300, dan Y lebih dari atau sama dengan 50. Jika memenuhi kriteria pada if, maka boss 1 akan bergerak berlawanan arah dengan sumbu Y. Lalu untuk perintah else if, jika objek boss 1 delay selama 70, maka akan menciptakan kelas power boss, lalu terjadi pemutaran zone dan delay akan bernilai 0. Lalu pada if ini jika gokong terkena tembakan atau menyentuh objek lain, maka darah akan berkurang 1 dan objek ini akan dihapus. Lalu selanjutnya jika darah sudah bernilai 0, maka akan muncul kelas win dan kelas boss dead. Berikutnya sound akan diputar dan objek tersebut akan dihapus.
Lalu yang selanjutnya kelas BossDet. Pada kelas BossDet terdapat action, yaitu melakukan setting image untuk objek BossDet sesuai dengan GIF-image yang telah dideklarasikan sebelumnya. Lalu jika objek BossDet terdapat delay lebih atau sama dengan 50, maka objek akan dihapus dan delay akan bernilai 0. Lalu yang ke-10 gokong, kelas gokong. Pada kelas gokong ini terdapat bisa melakukan pergerakan, yaitu jika menekan tombol A, maka akan bergerak dengan jarak 3 ke kiri. Lalu jika menekan tombol D, maka gokong akan bergerak dengan jarak 3 ke kanan. Selanjutnya, jika menekan tombol W, maka gokong akan bergerak dengan jarak 3 ke atas. Lalu jika menekan tombol S, maka gokong akan bergerak dengan jarak 3 ke bawah. Lalu jika menekan tombol space, maka gokong akan mengeluarkan tembakan. Selanjutnya, jika gokong terkena power musuh, maka nilai HP akan berkurang 1. Lalu jika gokong terkena power boss, maka nilai HP akan berkurang 3. Selanjutnya, jika HP pada stack 1 dan stack 2 bernilai 0, maka akan ada objek game over pada world, lalu background akan berubah ke background game over dan objek gokong dihapus dari world. Sebaliknya, jika gokong mencapai win, maka ada objek baru, yaitu win and reset. Lalu selanjutnya, jika skor yang didapat sama dengan 50, maka akan muncul objek baru, yaitu next dan tampilan skor yang didapat. Lalu gokong jika mengeluarkan tembakan, maka akan muncul objek baru dalam world, yaitu power gokong. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rena. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya penjelasan yaitu nomor 11, yaitu more, di mana jika more diklik maka akan memanggil objek more 1 yang terdapat pada kelas word. Jadi seperti ini tampilannya. Untuk selanjutnya yaitu musuh, di mana set location pada objek musuh 1 ini adalah pada koordinat X kurang 3 dan koordinat Y. Jika musuh 1 menyentuh tepi kanvas, maka objek tersebut akan dihapus dan akan ada musuh 1 yang muncul lagi. Namun jika musuh 1 terkena power gokong, maka musuh 1 akan dihapus dan akan muncul lagi musuh 1 dan musuh det yang baru, sehingga akan mendapatkan tambahan skor 1. Selanjutnya yaitu jika musuh 1 bersentuhan dengan gokong, maka nilai HP akan berkurang 1, musuh 1 akan dihapus, dan akan muncul kembali musuh 1 yang baru. Dan selanjutnya objek juga akan terhapus jika skor bernilai sama atau lebih dari 50. Selanjutnya untuk musuh 2, pada kelas musuh 2 ini arah bernilai 3 dan delay bernilai 0. Di kelas musuh 2 ini, di set location terdapat penentuan lokasi objek, yaitu koordinat X berkurang 2 dan koordinat Y bertambah arah. Jika objek pada musuh 2 delay lebih atau sama dengan 50, maka akan ada penambahan power musuh dan delay kembali ke 0. Selanjutnya, jika 1 kurang dari sama dengan Y, lebih dari sama dengan 200, maka akan bergerak berlawanan dengan arah sumbu Y. Untuk tampilannya dapat dilihat
seperti ini untuk code-nya. Selanjutnya, namun jika musuh 2 bersentuhan ke tepi kanvas, maka objek akan dihapus dan akan muncul lagi objek musuh 2 yang baru. Setelah itu, objek musuh 2 jika bersentuhan dengan power gokong, maka objek akan dihapus dan akan muncul lagi objek baru, yaitu musuh 2 dan musuh dead, sehingga skor akan bertambah menjadi 1. Objek musuh 2 juga akan dihapus jika objek bersentuhan dengan gokong, sehingga akan muncul lagi objek 2 yang baru. HP juga berkurang nilainya menjadi 0. Dan skor jika sudah mencapai 50 atau bahkan lebih, maka objek akan dihapus dari UR. Selanjutnya yaitu mengenai musuh dead. Pada kelas musuh dead ini terdapat set image sesuai dengan set sebelumnya. Jika nilai pada musuh dead bernilai 50 atau bahkan lebih, maka objek akan dihapus dan nilai akan bernilai 0. Selanjutnya untuk yang nomor 15 yaitu power boss. Di dalam kelas power boss terdapat penyetingan image, lalu selanjutnya akan dipanggil di dalam action. Set location pada objek power boss ini adalah pada koordinat X kurang 6 dan koordinat Y. Selanjutnya, jika objek power boss menyentuh tepi kanvas, maka objek akan dihapus. Selanjutnya, mengenai power gokong, memanggil image yang telah di-set sebelumnya. Yang kedua yaitu set location pada kelas power gokong, yaitu pada koordinat X tambah 6 dan koordinat Y. Jika objek power gokong menyentuh tepi kanvas, maka objek akan dihapus. Selanjutnya, mengenai power musuh, untuk code-nya dapat dilihat tampilannya seperti ini. Rotasi pada power musuh di set kurangi 30. Lalu untuk set location kelas power musuh ini yaitu pada koordinat X kurang 6 dan koordinat Y tambah 3. Jika koordinat Y lebih dari 330, maka objek akan dihapus. Sedangkan jika objek power musuh menyentuh tepi kanvas, maka objek juga akan dihapus. Selanjutnya untuk setting, jika kelas setting ini diklik, maka akan memanggil kelas setting 1 pada UR. Selanjutnya yaitu win. Jika pada kelas win ini koordinat Y bernilai kurang dari atau sama dengan 320, maka akan dilakukan set location dengan koordinat X dan koordinat Y tambah 3. Jika win bersentuhan dengan gokong, maka backsound akan berhenti dan akan berganti backsound dengan game over. Objek juga akan dihapus. Untuk selanjutnya yaitu win dan reset. Jika objek win dan reset diklik, maka akan memanggil kelas intro. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep secara keseluruhan. Yang pertama di sini ada kelas. Nah, konsep kelas ada pada setiap gambar atau objek yang ada di dalam game Gokong. Nah, pada dasarnya kelas adalah blueprint dari objek sesungguhnya yang mempunyai sejumlah state dan behavior. Untuk itu, sebelum menunjukkan objek, kita terlebih dahulu harus membuat kelas pada Gokong. Gokong memilih beberapa kelas di antaranya, yaitu yang pertama di sini ada super class word yang terdiri dari state 1, state 2, intro, loading, more 1, dan setting 1. Dan untuk super class aktor di sini terdiri dari counter, game over, home, loading hero, next, start, awan 1, awan 2, boss 1, boss dead, gokong, more, musuh 1, musuh 2, musuh dead, power boss, power gokong, power musuh, setting, win, dan win dan reset. Oke, untuk selanjutnya di sini masuk ke objek. Nah, konsep objek dijelaskan pada saat kita akan menambahkan kelas pada game yang kita buat. Nah, masing-masing kelas yang sudah mempunyai behavior dan state masing-masing masih berbentuk blueprint. Nah, untuk itu kita perlu
menambahkan objek. Nah, di sini bisa kita lihat untuk gokong sama dengan new gokong. Dan sama untuk seterusnya untuk objeknya. Selanjutnya ada inheritance. Inheritance itu adalah konsep pewarisan yang mana terjadi penurunan sifat pada superclass dengan subclass. Dalam game Gokong, konsep ini dipraktekkan pada hubungan parents class awal dan child class awan 1 dan awan 2. Behavior move dan kelas awan diturunkan di kelas awan 1 dan awan 2. Dengan konsep ini, kita tidak perlu membuat kode berulang, hanya diperlukan pemanggilan fungsi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk public kelas awan 1 extend dengan aktor. Nah, di sini maksud dari inheritance itu di sini untuk awan 1 inheritance dari aktor. Dan begitu juga untuk awan 2 inheritance dengan aktor. Di sini ada musuh 1 dan musuh 2. Nah, dan selanjutnya di sini ada polymorphism. Itu konsep dari di mana suatu kelas yang berbeda-beda dapat diakses melalui satu superkelas yang sama. Nah, di sini konsep ini dipraktekkan pada pemanggilan objek awan yang memiliki dua bentuk, yakni awan 1 dan awan 2. Dan kelas MyWord, atau di sini kita gunakan string 1. Pemanggilan terhadap awan 1 dan awan 2 dilakukan melalui kelas awan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kodenya. Dan untuk selanjutnya, static variable. Nah, static variable adalah modifier dalam Java yang memungkinkan variabel dapat diakses atau dipanggil di luar kelasnya. Nah, dalam game Gokong, aplikasi konsep ini ditunjukkan pada kelas Word. Nah, dideklarasikan 3 static variabel yang diantaranya adalah HP Gokong, skor Gokong, dan background musik. 3 variabel ini digunakan di kelas lain dalam proses pembuatan game. Salah satunya digunakan pada kelas musuh 1. Cara pemanggilan static variabel adalah dengan menuliskan nama kelas asal terlebih dahulu. Ini di sini bisa kita lihat. Untuk HP-nya kita gunakan 5 dan skornya value, dan ini akan otomatis bertambah ketika kita membunuh musuh. Dan untuk background di sini kita lihat di sini kita menggunakan penamaan BGM yaitu sama dengan New Greenfoot Sound, dan di sini ada nama dari background tersebut. Di sini saya menggunakan bg02.mp3. Selanjutnya ada konstruktor. Nah, secara sederhana, konstruktor itu adalah metode khusus yang akan dieksekusi setiap kali objek dibuat dalam game Gokong. Aplikasi konsep konstruktor terdapat pada Word. Konstruktor Word mendeskripsikan properti dari kelas, yaitu ukuran 1000 pixel kali 400 pixel secara resolusinya. Nah, di sini kita ambil salah satu contoh, yaitu di sini saya menggunakan stage 1. Di sini stage 1 itu ukurannya ada 800 pixel dan kali 400 pixel. Dan untuk selanjutnya di sini yang terakhir, di sini saya menggunakan import fungsi GIF yang akan bisa menjalankan gambar
bertipe GIF. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini yang menggunakan tipe GIF yaitu musuh death, power gokong, boss death, dan next. Nah, di sini kita tampilkan salah satunya di sini. Nah, saya menggunakan power gokong. Nah, di sini untuk konstruksinya yaitu sini ada, bisa dilihat kita menaruh sebuah GIF di power gokong ini. Nah, di sini untuk nama filenya ada gokong.amo.gif, dan di sini kita jalankan atau fungsikan dari GIF tersebut. Di sini bisa dilihat set image GIF image.get correct image. Oke. Sekian pemaparan dari saya, dan jika ada salah-salah kata atau omongan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kami dari kelompok D1 berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk memaparkan hasil diskusi kami. Dan saya tutup dengan terima kasih. Thank you.